Saudara, Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan urutan kematian tertinggi positif COVID-19 di Indonesia. Seperti apa perkembangan COVID saat ini? Kita telah terhubung bersama dengan Jubir Satgas COVID-19 Sumsel, Pak Yusri. Selamat sore, Pak Yusri. Ya, sore. Baik, Pak Yusri, bagaimana Sumatera Selatan ini bisa menjadi urutan ketiga jumlah kematian positif COVID-19 tertinggi? Sebetulnya apa yang terjadi saat ini? Ya, sebenarnya sekarang saat ini penambahan kasus kita di Provinsi Sumatera Selatan masih terus bertambah dan sejak 2 minggu terakhir ini penambahan kasus kita sudah di atas 50 sampai 60% dibandingkan 2 minggu yang lewat. Jadi kalau rata-rata harian saat ini penambahan kasus kita di 100 sampai 130 per hari, yang mana di 2 minggu yang lalu, sebelum 2 minggu yang lalu, penambahan kasus kita per hari antara 50 sampai 60 kasus per hari. Jadi penambahan kasus kita udah tinggi dibandingkan rata-rata harian dari 2 minggu sebelumnya. Nah, itu penambahan kasus. Kemudian banyak yang masyarakat yang datang ke rumah sakit dalam kondisi yang memang sudah kondisi berat, sudah kondisi penanganan yang membutuhkan penanganan yang lebih serius. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat bagaimana sakit COVID ini apabila kita mengeluh ada keluhan COVID, segeralah datang ke rumah sakit. Baik, Jangan sampai takut baik, ke rumah sakit, COVID kan. baik, Ini Pak Yusri. ternyata memang kita COVID dan kondisinya berat sementara kita masih berada di rumah. Baik, Pak Yusri. Sebetulnya apa yang menjadi penyebab dari pandangan Satgas COVID-19 sendiri? Penyebab utama kenaikan atau lonjakan kasus ini sendiri? Ya, pertama kita kalau berbicara kenaikan kasus ya tidak lepas dari berbicara dengan penerapan protokol kesehatan. Masih banyak di antara saudara-saudara kita, di antara masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan. Sehingga penularan COVID ini akan menjadi efektif manakala orang tidak menerapkan protokol kesehatan. Kedua, tingginya aktivitas masyarakat, terutama menjelang Lebaran ini. Jadi suasana-suasana misalnya buka bersama, suasana-suasana bersama, gathering-gathering, misalnya kegiatan kebersamaan, inilah yang memicu tingginya penularan COVID di Provinsi Sumatera Selatan khususnya dan secara nasional pada umumnya. Jadi tidak hanya Provinsi Sumatera Selatan, juga provinsi-provinsi lain di Indonesia juga mengalami peningkatan kasus yang mana dipicu dengan tingginya aktivitas masyarakat terutama menjelang Lebaran. Baik, Pak Yusri, sebetulnya menjelang dari Idul Fitri ini banyak aktivitas masyarakat nantinya akan terpusat di pusat-pusat perekonomian seperti mal ataupun pasar. Namun pemerintah terlihat sangat ketat untuk melakukan pembatasan di pusat-pusat peribadatan, namun terlihat lemah untuk melakukan pembatasan di pusat-pusat perekonomian. Seperti apa pandangan dari Satgas COVID-19 sendiri? Ya sebenarnya bukan kita lemah ya untuk melakukan penerapan di pusat-pusat perekonomian. Karena kita perlu pahami secara bersama bahwa penanggulangan COVID ini kita memfokuskan di dua hal. Pertama adalah pencegahan COVID, kedua adalah pemulihan ekonomi nasional. Jadi dua hal ini yang harus dilakukan secara berbarengan. Bukan berarti kita ketat di segi kegiatan keagamaan, tetapi longgar di segi kegiatan perekonomian seperti di pasar dan mal-mal. Itu akan diterapkan oleh Satgas nanti akan tetap ditertibkan sama halnya yang menyangkut kerumunan-kerumunan masyarakat akan ditertibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Baik, Pak Yusri, terima kasih untuk waktunya telah bergabung bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Yusri. Baik, sama-sama.